Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 4 Juni 2022 ya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sektor batubara ya, coal. Jadi ada delapan yang saham yang akan saya bahas. Yang pertama ada Doit, kedua ada Indi, ketiga ada ITMG, keempat PTBA, kelima Adro, keenam ADMR, ketujuh UNTR, dan yang terakhir PRMS. Baik, sebelum saya mulai, seperti biasa, saya mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mau menonton konten saya, yang sudah mau mendukung ya. Terima kasih, semoga channel ini bisa terus berkembang dan bermanfaat bagi Bapak. Baik, langsung saja ke saham pertama ya, ada Doit. Doit kemarin ditutup di harga 432 ya. Di harga 432 ini dengan kenaikan 4,35%. Ya, Doit kemarin pas saya sempat bahas ya, mungkin areanya di bawah, kata dia tertahan ya di 418 ini, tertahan di 418. Terus memang ya ini sempat menjadi area-area pantulan-pantulan kecil ya, itu ini jebol juga akhirnya bisa lewat. Untuk Doit, kalau mau spekulasi buy sekarang sih bisa ya Bapak Ibu ya, jadi harusnya kemarin sih ya, ini cuma udah hari ini udah lumayan naik tinggi, udah 64%-an ya. Cuma ini mudah-mudahan menjadi pantulan yang kokoh ya buat Doit. Jadi dia nggak bikin low lagi ke bawah. Jadi kalaupun nanti misal dia habis ini naik ya kepentok di 460 ini, kalaupun dia nggak kuat ya jebol. Tapi jebolnya balik lagi ke sini. Tapi ya di 418 ini ya. Semoga nggak turun lagi sampai bawah gitu. Nah jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang mau beli masih bisa tektokan sekitar 7%. Ya, kalau kemarin yang sempat beli di area support sini ya 11% ya, tektokannya lumayan lebar, jadi eh, enak gitu ya. Jadi selama batubara masih bagus ya, ini mungkin masih akan manggung ya, sektor-sektor batubara ini ya, seperti itu. Lalu saham kedua ada Indi. Indi kemarin ditutup di harga 2970 ya, dengan kenaikan 1,02% ya. Ya dia mungkin bukannya di bawah tapi ngejutnya doji, tapi ada hitungan plus ya, positif recordnya. Nah, ya seperti yang saya sampaikan kemarin ya, 3000 itu area kuat banget untuk ini ya, area kuat banget untuk ini, dan dia memang nggak apa ya, setiap kali nyentuh 3000 tuh pasti langsung ketarik turun, nyentuh 3000 ketarik turun. Nah, cuma kemarin saya sempat bahas juga ya untuk ini, alangkah baiknya kalau dia pun gagal jebol tapi dia tidak turun langsung ke bawah 2850 ini ya. Jadi kalaupun dia ini gagal ya dia konsol nih di area orange ini ya. Ya konsol dulu 2-3 hari ya. Soalnya gini, saya bilang 2-3 hari kenapa? Karena kalau melihat yang lain kan pada gerak terus ya. Nah, ini nih kalau emang pun gagal ya harusnya bisa langsung break gitu. Kalau dari volume dia masih kecil ya ini, tapi udah di atas rata-rata lah. Asing akum terus. Nah, bandar lokalnya nggak tahu. Nah, ini kalau di top 135-nya dia terhitungnya small akumulasi ya. Akumulasi BK AI YU ya, yang akumulasi itu. Nah, eh, untuk Indi ya. Jadi kalau sekarang sih menurut saya belum ideal untuk mau beli ya. Kalau mau beli sekalian beli pas breakout ya, karena kalau breakout ini potensi ke 3600 ya. Potensi ke 3600 nih sini ya. Ada 20%-an lah spare-nya. Nah, cuma kalau Bapak Ibu yang memang mau berspekulasi ya silahkan. Cuma nanti kalau misalnya dibawa turun dulu ya harus punya untuk average down gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ikutin aja Bapak Ibu enaknya gimana untuk tradingnya seperti itu. Oke, untuk India seperti itu. Lanjut saham ketiga ada ITMG. ITMG ditutup di harga 34950 ya, dengan kenaikan 0,79%. ITMG kalau dilihat volumenya kecil ya, asing distribusi ya, ini distribusi juga ya lokalnya, cuma yang kemarin belum kebaca.
Nah, cuma secara bandar detektor top 1, top 3, top 5. Small distribusi, big distribusi, rata-ratanya big distribusi. Ya, yang distribusi SKI sama CS ya 15,8 miliar, CS 9,7 miliar. Yang nampung kecil-kecil ya YU, YP, KK, ZP ya. Nah, itu takutnya retail semua tuh. Ya. Jadi ini ITMG tanda bahaya ya. Kalau Bapak Ibu pernah ingat saya sampaikan bahwa muncul candle seperti ini, Dragonfly Doji ya, di atas ya, karena dia di atas. Ya ini atau hammer ya. Nah, ini tanda-tanda pembalikan arah ya. Ada tanda-tanda waktunya tergambar ada putar arah. Nah, jadi gimana buat Bapak Ibu? Nah, ini Bapak saya targetnya kan sedikit lagi ya. Target paling sisa berapa persen? Ya, 4%-an lah targetnya. Nah, ini kemarin pun juga udah sempat berapa paling tingginya hanya 35.750 ya, 250 lagi 3.600 ini. Jadi gini, kalau menurut saya untuk yang masih di bawah ya, ya dilihat aja konfirmasi 2-3 candle. Tetap pasang TS tapi ya tetap pasang TS. Jebol 3.400 ini udah kemungkinan besar turun lagi gitu. Ya jadi kalau besok dia masih turun tapi mainan di 3.400 34.000 ke atas ya mungkin dia akan apa namanya konsolidasi dulu baru dia naik lagi gitu ya. Tapi kalau ini besok terus turun ya jebol 34.000 ya dia mungkin langsung langsung mengarah ke bawah lagi ya, karena ini udah tanda-tanda pembalikan arah dan di sini statusnya sudah peak distribusi gitu ya. Jadi hati-hati yang beli ini juga udah tahu nih YPKK ini ya, ada si Abang ZP ini ya, ada Abang ZP dia juga banyak gitu ya duitnya. Ini CC juga yang beli ya. CC juga retail. Nah jadi maksud saya adalah pasang TS aja dulu ya. Jadi kalau misalnya emang turun dari 34.000 daripada buang-buang waktu nunggunya lama ya ambil profit dulu ya. Ntar begitu koreksi masih tertarik untuk ITMG ya silahkan beli lagi itu ya. Target masih 36.000, target terjauh 42.000 untuk ITMG itu ya. Jadi ini target ya, target kapan handle ya dikit lagi tercapai ya. Nah, mudah-mudahan benar-benar hit ya. Ini kan ya juga udah bisa tadi lihat kurang 4%, udah 26% ya. Seperti itu ya untuk ITMG. Ya lanjut ada PTBA. PTBA hari ini ditutup di 4630 ya, 4630 dan kenaikan 1,76%. Nah, ini jadi gini Bapak Ibu. Ini udah doji gitu kan. Ini udah kayak gini, doji. Dan ini sebenarnya juga tanda pembalikan arah. Cuma saya tadi juga bilang bahwa tunggu aja konfirmasi kalau emang mau ya. Konfirmasi 2-3 candle. Nah, ini hijau dia, lanjut lagi. Nah, ya cuma ini juga intinya kalau dia candlenya masih seperti ini terus ya harus hati-hati ya. Dia naik 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 dikit-dikit gini nih hati-hati. Ini dia konsolidasi, nah itu baru lebih bagus ya. Ibaratnya nih, ibaratnya ini pas di sini ya ibaratnya ya, dia kan udah doji nih. Nah, ini udah ngeri nih, doji doji gitu kan. Nah dia tetapi konsol. Nah makanya pentingnya Bapak Ibu tahu support resisten tuh di mana, itu pentingnya gitu ya. Nah ini gini dulu deh. Untuk PTBA nih resistennya di 4.400, supportnya sorry ya, supportnya di 4.400. Kalau kita pakai Fibonacci ya ya 4.750 ya, 4.750 seperti itu ya. Ini nanti jadi atap sementaranya dulu untuk PTBA. Oke, nah nanti kalau bisa dari trace ke 4.400 lihat dulu. Nah cuma ini kan kemarin PTBA dividen ya, PTBA dividen berapa persen itu yieldnya
kemungkinan 3 kali ARB kan. Ini ARB 1 ya, terus ini ARB 2 ya kan, ini ARB 3. Nah ya, jadi yang masih dipunya di bawah nanti setelah dividen pun ini masih cuan. Oke ya, setelah dividen pun masih cuan. Nah itu bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk untuk apa namanya, tambah muatan lah kalau misalnya dia trennya masih bagus ya nanti, seperti itu ya. Ini yang jelas kemungkinan besar akan langsung ARB ya, dividen trap untuk si PTBA, seperti itu ya. Jadi yang punya di atas hati-hati jangan FOMO ya, yang atas ini jangan FOMO karena bandar nggak tahu eh bandarnya, ini bandarnya ada MG ya, MG dia AK. Nah MG ini kadang eh kalau banting harga tuh suka seenaknya gitu ya, jadi harus hati-hati ya, MG ini agresif. Oke, jadi gitu aja untuk PTBA. Lanjut saham ke-5 ada Adro. Adro ditutup di harga 3520, 3520 di harga dengan kenaikan 5,71% ya. Ya, Adro breakout volumenya kecil lah ya, biasa lah untuk breakout biasa ya, tapi udah bagus, maksudnya mendingan ya. Asingnya masuk dikit banget, lokalnya masih masuk, lokalnya belum belum kecatat ya, tapi udah 2 hari 3 hari terakhir ini Adro sama-sama diakumulasi. Oke, jadi wajar dia breakout. Nah ini siapa yang ikut kemarin beli di support ya Bapak Ibu, beli di 3065, siapa yang ngikut, selamat, Anda sudah cuan pasti ya. Kemarin saya sudah gambarkan. Oke, udah gambarin nih area konsolnya, tembus ini bisa terbang ya. Bagi yang ngikutin selamat, udah 15%an lah ya, 15% kurang dikit lah ya. Jadi ini dia breakout, Bapak Ibu ikutin aja, semoga dia bisa bertahan di atas 3520-nya nih ya, atau di atas 3000 berapa nih terakhir nih, 34 3460 ya. Ya semoga dia bisa bertahan di atas itulah 3460-nya. Oke, 2-3 candle di atas 3460 bagus ya, bagus. Berarti dia masih mau menuju ke target 3800 ini. Oke ya, 3800 ini masih sangat bisa tercapai. Ini pola dari double bottom ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, jadi Adro masih menarik ya, masih menarik. Nah karena dia juga udah dividen ya kan, dan dia nggak ada dividen trap ya. Nah semoga PTBA pun gitulah. Cuma kalau untuk PTBA saya agak ragu sih kalau dia nggak ada dividen trap ya, walaupun mungkin nggak 3 kali, mungkin 2 kali gitu, tapi saya rasa ada, soalnya dia dividennya gede banget ya untuk si PTBA. Nah Adro 3500 ini bisa jadi area beli nantinya ya, kalau emang confirm breakout. Dari 3500 ke sini ya 9% ya, lumayan. Lanjut saham ke-6 ada ADMR. ADMR ditutup di harga 2150 ya, 2150 dengan perubahan harga 0,94%. Ya, dia bentuk doji. Nah, ini adalah juga sebuah tanda-tanda pembalikan arah ya. Saat turun terus habis itu candle seperti ini, ada potensi dia akan rebound. Tinggal konfirmasi 2-3 candle selanjutnya ya ADMR. Nah, sama halnya nih ya. Jadi yang saya takutin itu di saham-saham sebelumnya
Ini Bapak Ibu nih, bentuk-bentuk doji seperti ini ya. Ada doji di atas langsung merah-merah. Nih, hammer merah-merah. Jadi itu adalah tanda-tanda pembalikan arah. MG, PTBA tadi gitu-gitu ya. Jadi itu yang saya takutkan. Makanya butuh konfirmasi 2-3 candle. Seperti itu. Nah, ini pun juga seperti itu. Ya, dia pas di titik-titik support. Oke, pas di titik-titik support. Jadi memang ini ya kemarin setelah beli banyak langsung dia distribusi terus ya. Kadang memang bandar nih main blowing ya. Nah, secara volume dia juga tipis tapi ya. Nahannya tipis ya. Dia kalau di bandar detektor nih small akumulasi lah. Ya rata-rata small akumulasi. Nah, jadi gini. Kalau udah kayak gini, gimana mau beli apa enggak Bapak Ibu posisinya? Ya, kemarin Bapak Ibu nungguin di sini, lihat supportnya di sini, ntar deh nunggu turun. Sekarang nih udah turun nih. Waktunya beli apa enggak kira-kira? Ya. Nah, kalau mau beli namanya buy on weakness ya. Jadi manfaatkan buy on weakness. Oke, di sini dia juga ketahan sama downtrend line-nya ini ya. Jadi karena belum confirm breakout, ini dia masih ketahan yang mudah-mudahan bisa keluar. Ya, kalau ini dia break ya, ini dia break ini ya sama potensi balik lagi ke sini. Ya, ke 30 50 lah, 3050 ya. Bisa potensi ke sana 40%-an lagi. Ya, untuk ADMR seperti itu. Ya, jadi ini ada hal-hal nggak lumrah lah kemarin ya. Jadi tapi untungnya masih ketahan di supportnya. Ya, ditahan di harga supportnya. Tutupan pun pas jelek pun dia berusaha naik di atas tutupan, di atas support. Ini pun juga gitu. Ya, jadi masih masih good lah. Ya, jadi titik 2150 ini bisa diupayakan menjadi titik entry. Ya, jadi masuk atau enggak pilihan Bapak. Next, WNTR. WNTR hari ini ditutup di harga 32.600 ya, 32.600 ya, bentukan juga doji ya. Nah, ini hammer sorry, hammer ya, hammer palu nih dia tapi nggak full sih ya. Nah, dia udah nembus resistannya ya. Ini target saya yang biru ini kan target dulu ya, 32.000 udah hit ya, tinggal nih targetnya nanti 41.000 untuk UNTR ya. Jadi UNTR ini saham gila ya, secara ininya volumenya meningkat terus bagus ya, asingnya gendut ya, asingnya gendut, lokalnya gendut ya. Dia pantas saja di sini top 135 akumulasi, rata-rata big akumulasi. Tuh yang borong BU, CC, BB. Nah, ini CC kayaknya itu ya, korporasi ya, CC korporasi. Nah, ini dia borong ya, borong barangnya BK. Gitu. Ya si YU nih yang nampungin semua barang pada jualan kali ini ya. PD nih ipot nih, retail nih jualan nih ya, taking profit dia udah kan. JP juga ya kan. Nah, jadi untuk WTR dipantau aja dulu ya, dipantau, diikutin trennya ya, bandar yang masih mengangkat sampai mana. Yang jelas kalau saya cuma bisa bilang patokannya di support resisten, itu aja udah ya, itu aja. Jadi keluar dari support, keluar ya, maksudnya dia breakdown support ya, cut loss, bukan cut loss ya, take profit ya. Atau Bapak Ibu mau pasang TS nih dari sini misalnya, TS 3% deh besok saya deh, lihat deh kalau bisa turun 3% ke trigger, ya udah nih 3% di sini ya, sama kayak kakinya kemarin di harga 31.500 ya. Jadi baik lagi, ini semua tergantung Bapak Ibu ya. Kalau udah profit udah Bapak Ibu aja udah ya, tinggal kasarnya itu tingkat keserakan Bapak Ibu yang menentukan gitu ya. Bukan berarti serakah itu jelek ya, dibilang jelek mana ya.
penilaian aja lah. Ya, yang jelas saya coba bisa bilang yang menentukan ini adalah tingkat keserakan Bapak Ibu. Bapak Ibu yakin bisa sampai sini? Iya tunggu, tapi kalau dirasa cukup pasang TS gitu ya. Jadi harus siap dibawa naik turun seperti ini ya, terus tiba-tiba dibawa terbang ya harus siap. Oke, untuk WNTR ya seperti itu. Targetnya masih sini dulu 34.000. Oke. Lanjut saham terakhir ada BRMS. BRMS ditutup di harga 222. Ya, 222 dia bentukannya konsolidasi ya. Jadi dia masih di dalam channelnya ya. Jadi dia konsol di sini. BRMS. Ya, dia konsol di sini nih. Oke. Nah, ini kalau dilihat 228 ini resisten kuat ya. Resisten kuatnya dia. Ya, kalau dilihat secara volume kecil banget. Ya. Asing juga masuk tapi dikit. Nih, asing yang kemarin 31 gede deh. Itu di harga berapa tuh? Ya, sama-sama nggak jauh-jauh beda lah harga. Ya, bandar lokal juga barengan. Nah, ini barangnya siapa yang dibeli? Tanggal 31 coba dilihat. 31 Mei. Ya, ini big akumulasi ZP. Belinya 171 miliar. Gendeng. Nah, YU, AK, RX, YP, FG. Ini yang jualan semua ditampung ini ya, ditadah sama si ZP. ZP jadi penadah kemarin. Ya tanggal 31 Mei itu. Jadi ya apalagi sekarang di harga-harga sekarang ya, ini harganya belum jauh. Ya, dia juga beli di harga 227 ya, berarti kan rugi nih. Ya, harganya rugi. Ya, tunggu aja mau dimainin ZP ini. ZP ini bandar banyak sahamnya. Si ZP ini. Duitnya banyak banget ini ZP. Nah, jadi kalau untuk kita retail ya, yang duitnya terbatas, masih ada serinya, tunggulah di support ya. Kita bijak dalam titik entry ya kan, TP-nya juga ya inilah yang sesuai arahan, maksudnya apa ya, sesuai titik support dan resistannya. Jadi ini kalau misalnya nanti beli di supportnya sini berpotensi 13%, kalau di sini 10%. Nah tinggal Bapak Ibu kalau misalnya beli di besok, kuat nggak di ayun-ayun dibawa turun dulu ya, baru diterbangin lagi. Oke, jadi target 244, cut loss di bawah 216 kalau mau beli. Kalau baru mau beli, cut lossnya di bawah 200. Oke, atau 200. Ya, atau di bawah 200 lah. Gitu. Ya, Bapak Ibu untuk BRMS. Baik, BRMS menutup perjumpaan kita pada video kali ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih juga yang sudah mengkomen ya. Terus sudah like dan subscribe channel ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih, sehat selalu Bapak Ibu.